SPD Datuk Putih Nantu. Assalamualaikum Pak Mas Rinal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah Pak Mas Rinal dari SMPN Negeri 2 Bukit Tinggi. Nah ini juga buat adik-adik di rumah bisa dapat ya bergabung bersama kami nanti mengajukan pertanyaan di telepon 0752643 856 ataupun melalui nomor WhatsApp ya di 081374526961. Pagi hari ini kita akan mengangkat satu topik yang cukup menarik ya, yaitu mengenai adat Minangkabau. Dan topiknya itu tentang sumbang globale, cara adat Minang menjaga kehormatan perempuan. Betul Pak? Betul. Betul sekali ya. Nah baik, pendengar kita simak dulu ya pemaparan bagaimana apa sih yang dimaksud dengan sumbang globale dan bagaimana cara adat Minangkabau ini menjaga kehormatan perempuan. Ini dia paparan dari Pak Mas Rinal. Soalnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat Allah pada pagi ini Allah telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Kemudian salawat dan salam tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormati pemirsa, pendengar RRI Kota Bukit Tinggi khususnya, yang mana pada pagi ini kita akan mencoba membahas, mengingatkan kembali tentang adat istiadat yang berlaku di Minangkabau. Pada kesempatan hari ini kita angkat tentang judul yang akan kita bahas pada pagi ini, yaitu sumbang globale, yaitu cara adat Minangkabau menjaga kehormatan perempuan. Di sini sebelum kita membahas terinci dari beberapa sumbang globale, apa yang nggak boleh dilakukan oleh seorang perempuan di Minangkabau, mari kita merujuk dulu pertama tentang pengertian judul yang kita angkat pada pagi ini. Sumbang adalah segala sesuatu yang salah. Jadi sumbang adalah segala sesuatu yang salah, yang nggak tepat, nggak bagus dilihat oleh mata, dan melanggar ketentuan adat. Nah, terutama norma kesopanan. Nah, setiap perempuan boleh dikatakan calon bunduk kanduang. Di tangannya lah nanti akan diwariskan dan mewariskan harta pusaka milik keluarga sekaum. Selain itu, perempuan nanti akan menjadi madrasah atau pendidik. Ya, perempuan nantinya akan menjadi madrasah atau pendidik pertama bagi mereka, sehingga adat dan nilai sopan santun perempuan haruslah terjaga. Nah, di sini tadi sudah kita bahas bahwa sumbang globale ini adalah yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan yang berlaku di Minangkabau. Nah, kenapa perempuan saja? Laki-laki juga ada mempunyai aturan adat. Nah, pada kesempatan pagi ini kita bahas dulu tentang sumbang globale yang harus dilakukan oleh perempuan di Minangkabau. Nah, di sini kenapa lahir dari nenek moyang kita pada zaman dahulu dibuat aturan yang sedemikian rupa? Makanya kita merujuk yang pertama bahwa di Minangkabau itu adalah salah satu suku yang secara geologis memakai sistem kekerabatan matrilineal. Jadi kita di Minangkabau ini secara geologis memakai sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal ini termasuk unik di dunia. Ya, sistem matrilineal ini termasuk unik di dunia. Hanya ada 5 suku bangsa yang memakai sistem penarikan garis keturunan melalui ibu ini. Nah, negara apa saja yang memakai sistem matrilineal yang sama dengan kita, yaitu Sumatera Barat atau Minangkabau? Yang pertama adalah suku bangsa Indian Barat. Yang kedua suku Khasi Indian Timur Laut. Kemudian yang ketiga suku Nachi di Tiongkok. Yang keempat suku Trabian di Papua Nugini. Dan kita suku Minangkabau di Sumatera Barat.
Matrilineal berasal dari bahasa Latin, yaitu mater yang berarti ibu. Ya, kita ulangi. Matrilineal berasal dari bahasa Latin, yaitu mater yang berasal dari ibu, linear yang berarti garis. Jadi, matrilineal berarti mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. Secara umum, sistem matrilineal ini juga memberikan legalitas kepada perempuan untuk berkuasa. Ya, secara umum, sistem matrilineal juga memberikan legalitas kepada perempuan untuk berkuasa matriarkat. Maka oleh sebab itu, sistem adat matrilineal tidak hanya penarikan dari keturunan berdasarkan garis ibu, akan tetapi kekuasaan juga berada di tangan perempuan. Inilah kelebihan perempuan yang digariskan menurut adat di Minangkabau oleh nenek moyang kita. Maka di Minangkabau sistem matrilineal sebuah pola yang unik di dalam pelaksanaannya. Tidak terlepas dari sebagaimana kita dengar bersama, kita ketahui falsafah adat Minangkabau, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Sarak mengatur, adat memakai. Maka Islam sebagai sebuah agama dan adat sebagai tradisi yang sistem norma sosialnya mapan. Diksi agama dan diksi adat saling berkolaborasi, saling terkait, saling mendukung, membentuk suatu norma yang berlaku sejak dulu saat ini. Maka di dalam pepatah adat mengatakan, si muncak keparak membawa ladiang, jatuh terambau ke dalam sama. Pasuklah pau keduanya, adat jesarak bak awe jetabiang, yaitu sanda basan keduanya. Artinya, si muncak pergi ke kebun membawa perang. Kemudian jatuh terjebak ke dalam semak. Lukalah paha keduanya. Adat dengan syarat ibarat aur dengan tebing, yaitu sandar menyandar. Jadi, pemirsa RRI di rumah, antara adat dan agama sesuai dengan falsafah yang digariskan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu, adat bersandi sarak sanda kitabullah, maka aturan yang dibuat oleh nenek moyang kita ini sejalan dengan adat yang berlaku. Kemudian, pelaksanaan sistem matrilineal tergambar melalui penarikan garis keturunan ibu di dalam pengelolaan harta pusaka. Pola hidup matriarkal juga masih umum dilakukan. Sepasang suami istri yang baru menikah akan tinggal di keluarga perempuan. Dengan ini, wanita Minangkabau mendapatkan tempat yang diperlukan secara terhormat. Kalau kita banding-bandingkan dengan daerah suku yang lain, maka apabila terjadi perkawinan di Minangkabau, yang laki-laki itu adalah ikut kepada keluarga perempuan. Makanya sebagaimana kita katakan tadi, berdasarkan falsafah adat bersandi sarak sandi kitabullah ABSK SBK, maka orang Minang menghormati perempuan sama dengan menjalankan perintah agama dalam Islam. Perempuan sangat dihormati. Perempuan adalah ibu yang melahirkan kita, generasi masa lalu sekarang yang akan datang. Jika kita kaitkan dengan ajaran Islam, penghormatan terhadap wanita Minangkabau sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah harus berbakti pertama kali? Nabi SAW menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, Nabi masih menjawab, ibumu. Nah, orang tersebut bertanya lagi, kemudian sama siapa lagi
Ya Rasulullah. Nabi menjawab, yang keempat ayahmu. Nah, di sini jelas bagaimana penghormatan yang diberikan kepada seorang perempuan di Minangkabau. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan demikian. Sama siapa kita berbakti? Ibumu, ibumu, ibumu. Dan sama siapa lagi Rasulullah? Bapakmu. Sedangkan berdasar status sosial, sebagai seorang ibu, maka wanita disebut juga dengan nama mande atau mande. Sedangkan yang dituakan di antara mereka yang ditunjuk dengan mekanisme adat juga disebut dengan mande atau sako. Mande atau sako terkadang juga disamakan dengan bundo kanduang. Jadi perempuan yang dewasa itu juga bisa disamakan dengan bundo kanduang, yang mana memegang peranan penting dalam menjaga marwah suku atau kaum dalam kehidupan masyarakat. Ia percaya dalam mengawasinya, mengatur segala sesuatu yang terkait dengan tugas wanita secara adat. Ialah sumber teladan dan panutan dalam menjaga sikap perilaku generasi penerusnya, terutama pada wanita. Kemudian tingkah laku seorang wanita, sebagaimana dikatakan tadi, hina mulianya suatu kaum tergantung oleh wanita. Jadi hino malu itu terletak di tangan wanita. Kalau kita berperang bisa berdamai. Jadi pepatah mengatakan kalau baparang awak bisa berdamai. Kalau terjadi pembunuhan bisa ada kata maaf. Akan tetapi kalau wanita sudah diberi malu, nah ini perlu kita garis bawahi, baca kak awak ada damainya. Ya nak, membunuh orang dan segala macamnya ada damainya. Tetapi kalau sudah terjadi, ya, saya ulangi, kalau sudah terjadi bagi wanita sudah memberi malu, akan membuat malu ini. Yang malu bukanlah seorang wanita itu. Yang malu itu adalah suku. Yang malu itu adalah keluarga. Apalagi keluarga besarnya. Kemudian kita jelaskan lagi. Suku bangsa di Minangkabau ini adalah banyak mengatur sistem nilai. Norma, kearifan lokal dalam menjaga kehormatan wanita maupun perempuan. Sistem nilai tersebut dikenal juga dengan istilah, yaitu yang kita sesuai dengan judul kita tadi, yaitu sumbang dua baleh. Nah, apa-apa saja sumbang dua baleh ini? Nah, sumbang dua baleh secara umum mengatur wanita berlaku dalam kehidupannya sehari-hari. Jika perilaku sumbang ini dihindari, insya Allah wanita dapat dipandang baik dan dihormati dalam suku kaumnya, seperti yang dikatakan dalam pepatah. Budi baik basuh ketujuh, mulik manih pucin dan murah, dibagak orang ndak takut, dikayo ndak loarok, dicaliak orang ndak ajar, dirancak orang ndak ingin, dibudi orang takanai. Sesuai bak bunyi pantun tadi, babelok babilin-bilin, dicubo tembuhlah padi. Dek elok orang tak ingin, dek basuh luluahlah hati. Nan kuriak yolah lundi, nan merah yolah sago, nan bayak yolah budi, nan indah adalah basuh. Apa maksudnya? Budi dan bahasa yang baik akan disukai orang. Walaupun pemberani, orang tidak akan takut. Walaupun kaya, orang tak akan meminta. Walaupun pintar, orang tak hormat. Walaupun cantik, orang tak akan suka. Akan tetapi, dengan budi dan bahasa yang baik, orang akan tertarik. Beberapa contoh melakukan sumbang di antara yang harus, beberapa contoh sumbang dua baleh yang harus dilakukan oleh yang nggak boleh dilakukan oleh perempuan Minangkabau. Yang pertama adalah sumbang dudua, yaitu sumbang katiko dudua. Apa itu sumbang katiko dudua? Adat kebiasaan mengatur
bahwa duduk yang paling pantas, kita ulangi, ada kebiasaan mengatur bahwa duduk yang paling pantas bagi perempuan adalah bersimpuh. Tidak boleh bersila atau berselo seperti laki-laki. Tidak boleh mengangkat kaki atau berjongkok. Duduk di kursi pun harus menyamping dan merapatkan paha. Dan apalagi berboncengan tidak boleh mengangkang. Jadi kalau hanya unda, beliau duduk menyempiang kalau kondisi harus duduk. Ada beliau mengangkang, harus duduk menyamping. Kemudian yaitu ada sumbang tagak. Nah, sumbang tagak nah jangan tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan, yaitu saat berdiri pun. Perempuan diatur untuk berdiri dengan sopan. Tagak dia, tagak pinggang. Dilarang berdiri di tangga atau di depan pintu. Dilarang untuk berdiri di pinggir jalan jika tidak ada yang dinanti. Dan tentu ini dilarang berdiri berdua-duaan dengan bukan muhrimnya. Sumbang yang ketiga yaitu sumbang berjalan. Juga diatur seorang perempuan di Minangkabau bagaimana yang baik. Sumbang berjalan yang nggak boleh dilakukan oleh perempuan di Minangkabau yaitu ketika berjalan perempuan itu tidak boleh sendiri, harus berkawan. Dan juga tidak boleh tergesa-gesa. Dan kemudian harus tetap hati-hati. Diumpamakan, bapak kata pepatah, bagaimana perempuan itu sebenarnya, bagaimana perempuan sebaiknya itu yang berjalan, diumpamakan bahwa semut terinjak tak akan mati. Demikianlah sakingnya, hati-hatinya apabila seorang perempuan itu berjalan. Kemudian sumbang berikutnya yang keempat, yaitu sumbang berbicara atau sumbang bakato atau berkata-kata. Apa maksudnya ini sumbang berkata-kata? Sumbang berkata-kata adalah dengan sopan. Jadi berbicara kita harus sopan dan memiliki tujuan. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan, si pendengar itu harus mengerti apa yang kita sampaikan. Dan juga harus mengingat dengan siapa kita berbicara. Dengan siapa kita berkata-kata. Dan juga aturan berbicara juga tidak boleh kita apabila kita berbicara atau berbicara dengan satu atau dua orang memotong pembicaraan orang lain. Nah, inilah yang nggak boleh dilakukan seorang perempuan di Minangkabau. Kemudian yang kelima, sumbang mancaliak. Nah, mancaliak. Jadi seorang perempuan atau anak gadis dilarang untuk bertatap dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Ini jelas di agama dilarang. Ia haruslah menundukkan dan menjaga pandangannya. Begitu juga saat ada tamu, sebisa mungkin untuk tidak melihat jam terlalu sering. Jadi kalau ada tamu di rumah kita itu kita itu enggak cara mengusirnya walaupun dia cara halus, melihat jam tiap sebentar enggak boleh. Apalagi pergi ke dapur, dijatuhkan piring, itu juga enggak boleh. Inilah bagaimana dikatakan seperempuan yang kurang baik itu. Kemudian sumbang berpakaian, ini jelas ada aturannya karena ada persen di syarat tersebutlah itu bagaimana pakaian seorang wanita itu yang sopan, ya bersih rapi, ya jangan memakai pakaian yang jarang atau yang ketat, apalagi bagaimana kita lihat pada saat sekarang ini pakaian yang sekarang yang pas-pas atau yang melekuk-lekuk yang tampak pada tubuhnya. Jadi bagaimana? Kenakanlah pakaian yang pas dengan fungsinya masing-masing. Bagaimana pakaian pasar? Bagaimana pakaian sekolah? Bagaimana pakaian kita beribadah? Apalagi bagaimana kita untuk menuju maupun ke sekolah. Semuanya ada aturannya. Kemudian sumbang karajo
atau sumbang ketika bekerja. Idealnya seorang perempuan adalah pekerjaannya ringan dan mudah. Tidak dibenarkan atau tidak boleh katakan tidak boleh, yaitu pekerjaan yang berat. Nah, pekerjaan yang berat-berat itu tentu kita pihak laki-laki diserahkan atau minta tolong kepada yang laki-laki. Contoh, nah perempuan itu tidak boleh lorong meminjat-minjat. Ya, itu bukan pekerjaan seorang perempuan. Kemudian sumbang tanyo. Semuanya diatur. Bertanya saja bagaimana seorang perempuan itu yang baik. Bertanya, dengarkanlah terlebih dahulu penjelasan orang lain. Barulah kita bertanya dengan sopan. Maksudnya sopan di sini adalah tidak memuji atau merendahkan orang lain. Nah, sekarang kan sifat kita kebanyakan itu di dalam rapat. Sebenarnya dia tuh udah tahu apa jawabannya itu, tapi karena untuk keren lah segala macam lah. Nah, sesuatu yang tahu itu ditanyakan lagi atau menguji-uji narasumber. Nah, ini sebagai kita, apalagi sebagai perempuan itu juga tidak boleh. Yang ke-10, sumbang jawe. Nah, menjawab juga ada aturannya. Begitu juga ketika ditanyai, jawablah dengan seperlunya, dengan tepat. Jangan menjawab sekenanya, jangan asal jawab sehingga orang harus bertanya berulang-ulang. Tentu orang yang akan mendengar semakin bingung. Jawablah hal-hal yang perlu saja dan tidak berbelit-belit. Kemudian 11, sumbang bagaul. Sumbang pergaulan. Pergaulan perempuan dewasa di Minang haruslah terjaga. Ia tidak boleh bergaul terlalu dekat dengan bukan muhrimnya, apalagi berjalan berduaan. Selain itu akan terlihat sumbang, nggak bagus dilihat oleh masyarakat maupun dilihat dari anak-anak kecil. Terakhir, sumbang korena, yaitu sumbang bertingkah laku. Apa itu? Yaitu yang harus kita jaga perasaan orang lain. Tidak boleh awak bisik-bisik kalau orang tiba, menutup hidung, tertawa dan sebagainya. Itulah kira-kira sumbang do balik yang harus kita lakukan. Ya. Baik, Anda masih bersama kami dalam Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dengan program khusus Radio Tangga Bencana COVID-19. Tapi kita break dulu ya sebelum kita lanjut dengan materi selanjutnya dan ada dulu pariwara berikut. Tahu lapak asik nggak? Nih saya kasih tahu, lapak asik adalah pelayanan tanpa kontak fisik dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jansostek. Bagi yang mau klaim pengajuan jaminan hari tua atau JHT, cukup klaim secara online. Silakan akses situs tentang apa? melalui antrian.bpjs-ketenagakerjaan. Bagaimana bundukan doang? Apa itu mas bundukan? Aplikasi BPJS TKU. Jika sudah berhasil mendapatkan antrian, mohon untuk Kenapa disebut bundukan doang? asli, antara lain kartu peserta, fisik asli atau cetakan kartu digital, KTP, kartu keluarga, surat berhenti bekerja, faklari, surat pengalaman bekerja, buku tabungan, serta formulir klaim yang sudah diisi. Kemudian, upload file yang diperlukan via email. File yang sudah dikirim akan diverifikasi oleh petugas secara online dan status pengajuan klaim akan diinformasikan melalui email, WhatsApp, telepon, atau SMS. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi 175 atau cek www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Sehubungan dengan pencegahan penyebaran virus corona COVID-19, pelayanan kantor BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi bersifat terbatas, yaitu pelayanan administrasi tidak langsung yang tidak dapat ditunda kepada peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan segera di fasilitas kesehatan di mana peserta meninggalkan berkas persyaratan pelayanan tidak langsung yang meliputi pengaktifan anak PPU yang berusia lebih dari 21 tahun dan kurang dari 25 tahun, update data golongan dan gaji bagi peserta PPUPN, pendaftaran penambahan anggota keluarga PPUPN, update data identitas bayi, nama, dan NIK, pendaftaran bayi baru lahir, perubahan segmen kepesertaan, dan kartu peserta tidak aktif atau perbaikan data ganda.
administrasi lainnya dialihkan melalui mobile JKN yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store. BPJS Kesehatan Care Center 1500-400 yang meliputi pendaftaran peserta, perubahan alamat, perubahan vaskes, perubahan kelas dan riwayat pembayaran, pembayaran auto debit melalui mobil JKN, cetak kartu digital melalui mobile JKN, pengecekan riwayat pelayanan, pengecekan lokasi kantor dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, memberi informasi dan penanganan pengaduan, serta CIKA, Chat Assistant JKN, pelayanan informasi dan pengaduan melalui chatting yang direspon oleh sistem, dapat diakses melalui Messenger Facebook BPJS Kesehatan RI, Telegram, https://me/bpjs-kes_bot serta WhatsApp ke nomor 0811 87 50 400. Zika, Voice Interactive JKN, yaitu pelayanan informasi untuk mengecek status tagihan dan status kepesertaan JKN KIS melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400. Mari bersama kita mencegah penularan virus corona dengan tidak berkerumun dan jaga jarak minimal 1 meter. Rajin cuci tangan dengan sabun serta gunakan masker. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami doakan agar saudara semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pesan ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi. Ya baik, kita kembali lagi dalam belajar di rumah khusus Ramadan ya. Nah kali ini, kalau tadi kita sudah dijelaskan oleh oleh Bapak kita nih tentang apa yang dimaksud dengan sumbang duo baleh ya, oleh Bapak Mas Rinal dari SMPN 2 Bukit Tinggi. Nah kali ini kalau kita berbincang tentang sumbang duo baleh tidak akan lepas ya dari peran Bundo Kandung. Nah Pak Mas Rinal, ini Bundo Kandung ini sendiri maksudnya apa ini Pak Mas Rinal? Kalau kita lihat menurut sejarah, Bundo Kandung itu adalah panggilan untuk seorang raja perempuan di zaman kerajaan. Nah kemudian kalau menurut pengertian sosiologi, Bundo Kandung itu adalah panggilan bagi perempuan Minang yang sudah memiliki keturunan dan boleh juga dikatakan perempuan tertua dalam satu kaumnya. Kemudian juga boleh dikatakan bahwa Bundo Kandung itu artinya ibu kandung, atau adalah ibu yang sejati. Bundo Kandung adalah ibu yang sejati yang memiliki sifat keibuan dan kepemimpinan menurut adat. Bundo Kandung adalah penghormatan yang diberikan kepada perempuan yang telah tua. Secara simbolik, Bundo Kandung merupakan simbol dari tanah air, sebagaimana ibu pertiwi. Bundo Kandung harus dapatlah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang halal dan mana yang haram. Dia memiliki dan menjaga keturunannya. Keturunan Bundo Kandung akan mempunyai suku yang sama, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Kandung akan mempunyai suku yang sama karena garis keturunan yang bersifat matrilineal. Semua orang menghormati Bundo Kandung. Seorang tidak akan mau berbuat semena-mena terhadap golongan perempuan, karena perempuanlah yang akan melahirkan dan menjaga keturunannya. Dia menentukan watak manusia yang dilahirkan. Itulah makanya di Minangkabau ini, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, dari sumbang-sumbang dobaleh, apa yang nggak boleh dilakukan oleh perempuan, maka perempuan di Minangkabau itu adalah merupakan ujung tombak. Yang pertama, yang kalau kita lihat, ibu yang mengandung dan ibu yang melahirkan, maka anak-anak yang dilahirkan itu yang pertama dekat itu adalah dengan ibu. Kalau memang ibu itu sudah memberikan contoh yang baik, contoh yang sesuai dengan aturan-aturan adat, maka tentu keturunan-keturunannya ini akan menjadi anak yang baik juga. Itulah dasar utamanya. Kalau kita lihat tadi, kenapa di Minangkabau hanya 5 negara yang membuat garis keturunan itu menurut garis keturunan ibu. Dan juga kenapa dikatakan bahwa wanita itu ditempatkan pada posisi yang
terhormat. Harta pusaka di Minangkabau itu diberikan kepada perempuan. Laki-laki tidak akan dapat satu sama sekalinya. Nah, dengan dasar inilah makanya nenek moyang di Minangkabau pada zaman dahulu membuat kesepakatan. Nah, membuat kesepakatan ini, kesepakatan atau adat yang berlaku di Minangkabau itu dikatakan tidak seperti saat ini, tidak ada SK-nya. Nggak ada tertulis. Tetapi masyarakat karena disosialisasikan secara turun-menurun kepada generasi sampai generasi sekarang, maka adat di Minangkabau itu melekat di masyarakat Minangkabau pada umumnya. Itulah kira-kira, Bu, kalau kita kaji apa itu benda-benda. Itulah dasarnya penghormatan terhadap benda Tuhan tersebut. Iya, baik. Nah, baik, buat adik-adik di rumah, buat pendengar kami juga, silakan ini bergabung di line telepon 0752-856 ya, ataupun melalui WhatsApp ya di line telepon 081374526961 ya. Jadi buat yang akan bertanya tentang Sumbang Dua Balai ini, kita tunggu ya di kesempatan hari ini ya. Nah, silakan ya buat adik-adik di rumah nih, sudah ada ya bersama Bapak Mas Rinal SPD Dato Putih Nantuo, Kepala SMP Negeri 2 Kota Bukit Tinggi. Nah, Pak Mas Rizal, ini ada Mas Rizal, ini ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Pak, saya Tommy ingin bertanya, apakah saat ini Sumbang Dua Balai ini masih bukan nih? Kenapa saat ini Sumbang Dua Balai ini sepertinya tidak berjalan dengan baik? Itu dia Pak, silakan. Pak Tommy. Ini dari Tommy anak kita di Pak. Oh iya. Terima kasih Ananda Tommy. Kenapa Sumbang Dua Balai ini tidak berjalan? Sebenarnya bukan tidak berjalan, berjalan tapi tidak semua orang menjalankan. Nah, itu baru tepat. Kenapa tidak berjalan? Kenapa tidak dilaksanakan pada generasi milenial sekarang ini? Tentu kita sudah dapat berpikir, melihat perkembangan zaman pada saat sekarang ini, banyak anak-anak sekarang boleh dikatakan terfokus kepada kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Kenapa? Ada lewat TV, ada lewat HP, WA, Instagram dan segala macamnya. Inilah kira-kira yang mempengaruhi. Itulah makanya dikatakan tadi sesuai pertanyaan, kenapa nggak jalan? Jalan, tapi ada juga yang melanggar. Makanya dikatakan di sekarang itu ada wanita Minangkabau di era milenial. Nah, wanita di era milenial inilah adat-adat yang dibuat oleh nenek moyang kita pada zaman dulu itu agak kurang. Nah, siapa nanti ini? Nah, itulah makanya pada kesempatan ini, pada kegiatan Ramadan ini, kita sampaikan lagi. Nah, sebenarnya Sumbang Dua Balai ini di mana setiap tahun ya kegiatan Ramadan kita di sekolah, kalau dulu tempatnya di masjid, karena adanya kita musibah COVID-19 ini, makanya kegiatan-kegiatan Ramadan ini kita lakukan secara dan udara atau online. Nah, bagaimana caranya lagi? Nah, caranya lagi itu nanti ada lagi. Ada tokoh-tokoh masyarakat kita, ada nenek mamaknya, ada cadik pandainya, ada alim ulamanya. Dan kemudian ada yang pendukungnya itu, ada yang muda kandung. Tadi sudah kita jelaskan, siapakah muda kandung? Itu yang wanita tertua. Nah, wanita tertua itu siapa? Kalau dia wanita tertua, wanita yang sudah berkeluarga. Nah, kunci utamanya ini wanita yang sudah berkeluarga inilah. Makanya kalau pada zaman dahulu itu ada, sebelum berkeluarga itu ada di kantor tua itu ada nasihat perkawinan, ada nasihat adat. Apa yang harus kita lakukan sebagai wanita, apa yang kita harus lakukan setelah kita berkeluarga. Nah, pengaruh-pengaruh inilah yang tidak bisa berjalan karena pengaruh-pengaruh dari HP tadi, gadget atau WA atau dan apalagi segala macam ya. Segala macam yang mempengaruhi. Iya. Nah, sebagaimana ya tugas bunda kandung lah yang mengingat-ingatkan bagaimana seorang wanita itu yang baik,
Nah inilah, insya Allah kalau wanita itu sudah baik, insya Allah keturunannya nanti akan menjadi orang yang baik. Ya. Itu sudah. Pak, ini juga ada pertanyaan, ini dari Yanti. Bapak, ini perempuan Mina mewarisi harta pusaka, bagaimana dengan warisan untuk anak laki-lakinya ya Pak? Karena di agama kan anak laki-laki yang lebih banyak mewarisi dari perempuan. Nah, silakan Pak. Ya terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. Nah itulah yang katakan tadi dari awal tadi dikatakan bahwa unik dasar utama nenek moyang kita. Nah, kita ulangi lagi, dasar utama karena adat yang berlaku di Minangkabau ini adalah dasar kesepakatan nenek moyang kita. Lahirlah Pasapah adat Minangkabau. Apa adat Pasapah adat Minangkabau tadi? Adat bersandi syarat bersandi kita pula. Apa yang dilakukan oleh agama, begitu dilakukan oleh adat. Tadi timbul pertanyaan, menurut agama, di agama pembagian harta pusaka itu banyaknya ke laki-laki, perempuan tidak berapa, kan gitu. Di sini dengan kesepakatan itu dasar, ini harus katakan membuat adat ini adalah dasar nenek moyang kita itu karena perempuan ini manusia lemah, tanggung jawabnya besar, dibuatlah kesepakatan. Ini adat ini kan kesepakatan ini. Matrilineal ini kan kesepakatan nenek moyang berlaku sampai sekarang. Itulah dasarnya. Dan juga kita lihat laki-laki di Minangkabau dia paham, dia mengerti bagaimana beratnya tugas seorang ibu ya untuk sampai kita dewasa, mulai dari hamil, melahirkan, mendidik. Tadi dikuncikan udah kata kunci udah dikatakan tadi. Suksesnya generasi-generasi penerus itu yang pertama ujung tombaknya itu adalah terletak pada ibu. Nah, ibu yang bagaimana? Ya, ibu yang tidak melanggar sumbang dobaleh tadi. Itu adalah contoh. Ibu yang tidak melanggar sumbang dobaleh. Bagaimana berbicara, bagaimana kita berpakaian, itu adalah merupakan pendidikan yang pertama dilakukan oleh perempuan. Jadi memang tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan dari laki-laki di Minangkabau. Itu kira-kira kuncinya adalah merupakan kesepakatan nenek moyang kita pada zaman dulu dengan melahirkan falsafah adat Minangkabau, adat bersandi syarat. Dan ini falsafahnya kalau dulu orang mengatakan itu adalah sumpah sati. Sumpah sati itu dilakukan adalah di Bukit Marapalam. Siapa yang bersumpah? Ada alim ulamanya, ada nenek mamanya dan segala macamnya. Itu terima kasih. Iya. Nah, ini pertanyaan berikut ini ya Pak ya. Assalamualaikum Pak, ini Muhammad Arif dari SMP 8. Pertanyaannya, kenapa perempuan saat ini tidak mentaati peraturan sumbang dobaleh Pak? Tolong dijawab Pak. Nah, ya, Dan kenapa suku harus menurut ibu Pak? Kenapa nggak menurut Bapak? Oh iya. Ya, terima kasih Nanda. Ya, kenapa sumbang dobaleh ini perempuan-perempuan di Minangkabau ini banyak yang nggak melaksanakan? Pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan secara beransur sudah melaksanakan sebenarnya. Contoh saja dalam berpakaian. 10 tahun yang lewat, lebih kurang, pemerintah Kota Bukit Tinggi sudah menggariskan bahwa di Kota Bukit Tinggi itu wanita atau perempuan harus berpakaian kurung dan berpakaian jilbab. Ini salah satu implementasi untuk melaksanakan pada sumbang dobaleh. Kemudian pertanyaannya, kenapa nggak melaksanakan? Itulah yang Bapak katakan tadi, bukan tidak ada yang melaksanakan, banyak yang melaksanakan, tetapi ada oknum-oknum yang tidak melaksanakan. Ini karena apa? Itulah karena pengaruh-pengaruh globalisasi, perkembangan zaman, mereka itu tidak akan mengacukan, mungkin saja, kita tidak menuduh, mungkin saja dari pihak ibu atau ibu kandung, yang tadinya katakan ibu itu adalah ibu kandung yang telah melahirkan itu, juga tidak mengingatkan, dan tokoh-tokoh masyarakat saya yakin telah mengingatkan. Nah, kunci utamanya itu tentu ibu. Ibunya mana? Ya tentu karena anak dekat dengan ibu, ya ibu yang mengingatkan. Nah, bagaimana? Ya berbicara harus begini nak. Kalau awak di padusi tidak boleh tagak-tagak di simpang nak. Kalau awak padusi tidak boleh berpakaian modeko. Setiap gerak-gerik padusi itu yang utama melihat itu adalah ibu. Nah, jadi pada kesempatan ini kita mengimbau kepada seluruh kita, baik itu yang belum berkeluarga maupun yang sudah jadi ibu, mengingatkan kita. Ya, insyaallah program apa yang digariskan oleh nenek moyang kita ini supaya menjadi ibu bunda kandung yang baik itu bisa terlaksana. Oke, baik Pak, sebelum kita lanjut kita break dulu ya. Ya. Untuk yang satu ini.
Anda masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Tahu lapak asik nggak? Nih, saya kasih tahu. Lapak asik adalah pelayanan tanpa kontak fisik dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Bagi yang mau klaim pengajuan jaminan hari tua atau JHT, cukup klaim secara online. Silakan akses situs antrian online melalui antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau di aplikasi BPJS TKU. Jika sudah berhasil mendapatkan antrian, mohon untuk melakukan Baik, pendengar masih dalam program acara belajar di rumah khusus Ramadan ya. Masih bersama Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dengan program khusus Radio Tanggap Bencana COVID-19. Nah, Pak Mas Rinal ya, ini ada pertanyaan lagi. Pak, sejauh mana tanggung jawab anak perempuan kepada orang tuanya dibandingkan anak laki-laki? Sementara masing-masing mereka sama tidak mewarisi harta warisan, dan sementara anak laki-laki memiliki kemampuan yang cukup. Terima kasih. Sampai di mana kewajiban seorang anak perempuan terhadap ibunya, dan begitu juga bagaimana kewajiban anak laki-laki. Kewajiban anak kepada ibunya tentu tadi sudah dikatakan, pertama adalah berbakti. Ya, berbakti tadi sudah kita jelaskan, patuh, taat, dan mengikuti perintah ibu kepada yang baik. Dan kemudian anak laki-laki bagaimana terhadap ibu? Laki-laki adalah pelindung dari keluarganya. Laki-laki akan menjadi pelindung, akan menjadi mama nanti, akan menaungi anak dan kemenakannya atau adik-adiknya, adik-adik perempuannya.
Itu peranan dari seorang wanita. Jadi bagaimana? Ya kita harus berbakti kepada ibu kita, kepada ibu bapak kita. Tadi dikaitkan, sedangkan laki-laki tidak mendapat warisan. Nah tentu ini di Minangkabau laki-laki tidak mendapat warisan itu tidak dipersoalkan kalau mereka itu memang lahir dari keluarga yang sama-sama sukunya orang Minangkabau. Demikian saja. Iya. Nah, baik Pak. Dan berikutnya ini pertanyaan dari Nadia ya. Assalamualaikum Pak, saya Nadia ingin bertanya kenapa Pak kenapa hanya perempuan yang lebih banyak diatur daripada laki-laki Pak katanya. Oke. Terima kasih tanya yang bagus. Karena perempuan itu adalah lemah. Wanita itu lemah, mudah tergoda. Ya. Dengan dasar-dasar itulah perlu diingatkan. Contoh saja, kita sebut di sini bagaimana martabat seorang ibu itu. Sini dikatakan untuk menjaga presisi atau harga diri martabat wanita, ada beberapa hal yang perlu diingatkan. Kemudian pertanyaannya, kenapa wanita-wanita laki-laki tidak? Nah, menurut sunnahnya, ya, wanita itu adalah merupakan wanita yang lemah, mudah tergoda. Nah, makanya dikatakan wanita di Minangkabau itu sebenarnya harus di rumah saja. Nah, dengan di rumah saja itu diberilah mereka itu dengan harta pusaka. Nah, sedangkan laki-laki lah sifatnya itu untuk berusaha, dan laki-laki lah merupakan untuk menjaga kehormatan dari keluarganya itu. Kenapa? Sebab wanita bagaimana disampaikan tadi, apabila wanita itu sudah membuat malu, nah ini secara garis besar membuat malu, yang malu itu adalah semua keluarga malu. Atau boleh dengar. Contoh terjadi hal-hal yang kita inginkan. Yang malu itu yang pertama itulah dirinya sendiri, keluarganya, sukunya, mamanya. Malah sampai akhir hayatnya, kalau perempuan sudah membuat malu, ini akan diingat orang, malah sampai meninggal dia akan teringat bahwa si A itu zaman hidupnya demikian. Iya, Ya. baik. Nah, ini singkat saja nih Pak. Ya. Pak, Assalamualaikum Pak, saya Siva ingin bertanya bagaimana kalau harta Minang dikuasai oleh laki-laki sedangkan dia mempunyai saudari perempuan, apa hukumnya Pak? Ulangi. Assalamualaikum Pak, saya Siva ingin bertanya bagaimana kalau harta Minang di Minangkabau ini dikuasai oleh laki-laki sedangkan dia mempunyai saudari perempuan, apa hukumnya? Contohnya misalnya tega menjual harta warisan dan sebagainya. Ini hukum adat itu adalah hukum alam. Seperti yang ditanyakan siapa tadi, malu tadi. Iya. Malu tadi adalah merupakan yang menghukum itu adalah alam. Tidak ada di penjara, tapi masyarakat yang menghukumnya. Kemudian bagaimana harta pusaka? Apabila dia dua bersaudara, ada saudara perempuannya, kemudian yang laki-laki ini menjual harta pusaka. Ini memang salah. Menurut adat istiadat bahwa seorang laki-laki tidak dibenarkan menjual harta pusaka, apalagi itu harta pusaka tinggi. Apa itu harta pusaka tinggi? Harta pusaka tinggi itu adalah harta yang secara dari nenek moyang kita secara terus turun menurun. Nah, kalau kita lihat dengan kesat mata, orang yang menjual harta pusaka yang bukan dia atau bukan yang datangnya dari nenek moyang secara keturun menurunan, ini hukumnya itulah Allah akan memberikan hukum bahwa mereka tidak ada berkahnya. Kita bisa lihat orang-orang yang suka laki-laki yang menjual harta pusaka bukan beliannya karena sedang menurun, hasilnya itu tidak akan berkah. Nah, itu kuncinya. Itu dia. Nah Pak, berikut ini Assalamualaikum Pak. Ini dari Afif Asra, MTSN 1 Bukit Tinggi. Nah ini apakah yang terjadi nih jika perempuan tidak menjalankan semua sumbang global ini? Apakah yang sudah terjadi? Yang akan terjadi. Yang akan terjadi. Kalau perempuan tidak menjalankan sumbang global Iya. ini. Kalau perempuan tidak menjalankan sumbang global ini,
tentu kita sudah berpikir saat sekarang ini. Dengan terjadinya wabah COVID-19 ini, kita bisa berpikir, apakah kita yang kurang dekat pada Allah? Apakah kita yang banyak melanggar ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama? Sebab yang digariskan, yang dibuat dalam sumbang dua baleh itu juga tidak dibolehkan oleh agama kita. Apabila orang melanggar agama, tentu Ananda akan tahu, tentu akan menimbulkan dosa. Ya. Kalau kita berdosa, tentu akhirnya di akhirat bagaimana kita, tentu kita nanti akan masuk neraka. Ya. Nah ini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya Muhammad Muzaki Saputra dari SMP Negeri 2 Bukit Tinggi ingin bertanya, apa peran bulu kandung terhadap generasi muda saat ini di Minangkabau? Nah, oke. Singkat saja ya, Ya, Pak. peranan bulu kandung saat sekarang ini adalah yang pertama tentu menjaga pertise, harga diri, martabat wanita. Yang pertama yang perlu diingat kita sebagai bulu kandung adalah ingat dan jaga adat. Artinya ingat adat nangka rusak, jago limbago kanan sumbiang. Dalam pergaulan baik sesama wanita, apalagi sama laki-laki, famili atau orang lain, selalu menjauhkan diri dari kehati-hatian. Jangan sampai bergaul bebas. Jauhilah sifat sombong, aneh, hal ini hanya dapat dirasakan oleh wanita yang harus berbudi pekerti. Jangan sampai bak pepatah, abis sandiang dek bageso, abis miang dek bagisie, abis biso dek biaso, abis gali dek gali tiak. Karena menganggap hal-hal yang remeh, ketawa-ketawa, pegang-pegangan, akhirnya hilang rasa malu, hilang rasa geli, muncul setan, terjadilah kecelakaan. Seorang wanita harus menjaga ini. Kemudian bagaimana lagi? Tentu mereka itu harus berilmu dan berpaham seorang wanita. Dan kemudian ramah, artinya pandai bergaul. Kemudian berbudi pekerti, sabar dan rida, lemah lembut. Itulah yang harus ditanamkan oleh seorang wanita, apalagi seorang bulu kandung. Nah, Pak, ini pertanyaan dari Muhammad Arif, SMP 8. Pak, kenapa suku harus menurut Ibu? Kenapa tidak menurut Bapak? Dan selain sumbang dua baleh, apa saja peraturan untuk perempuan, Pak? Kenapa suku ini kenapa di Minangkabau itu suku menurut Ibu? Karena di Minangkabau itu adalah kesepakatan dari nenek moyang kita, sebagaimana kita jelaskan pertama tadi. Kita di Minangkabau ada dari 5 negara termasuk Sumatera Barat, bahwa menurut adat kita di Sumatera Barat ini Minangkabau, garis keturunan itu atau menurut suku Ibu. Itu yang pertama. Ini di mana ya berlaku Sumatera Barat. Nah, kenapa? Apa-apa hal lagi yang harus dilakukan terhadap apa tadi? Pertanyaannya Pak Ya. Ini kenapa suku harus mengikuti Ibu? Ibu? Oke, Dan ya. yang kedua, selain sumbang 12, apa saja nih peraturan untuk perempuan? Yang harus dilakukan tadi, yang pertama ingat dan jaga adat kita. Ya, ingat dan jaga adat kita, tentu yang menjaga itu kita. Karena kita orang Minang, ya kita lah yang akan menjaga bagaimana adat istiadat itu. Dan kemudian wanita Minangkabau itu harus banyak mensosialisasikan tentang adat istiadat itu. Nah, kalau Ananda sudah melakukan yang 12 itu saja, ya, wanita Minang sudah menjauhi dari sumbang 12 itu, tidak melakukan itu, boleh dikatakan wanita itu boleh dikategorikan ibu bunda kandung yang sejati. Yang sejati. Iya. Nah, berikut Pak, ini singkat saja. Pak, saya Habib dari SMP 2 mau bertanya. Saya sebagai siswa berharap pendidikan adat istiadat ini diterapkan di sekolah. Nah, pertanyaannya bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai pendapat saya? Terima kasih. Di Sumatera Barat memang pada 3 tahun atau 4 tahun yang lewat itu di kurikulum kita memang sudah dimasukkan tentang pelajaran adat Minangkabau. Tetapi dengan bergulirnya berubahnya kurikulum 2013, berubahlah untuk mata lokal, tidak ada masalah adat istiadat. Yang ada itu adalah pada itu dengan kurikulum 13 itu adalah tentang bahasa daerah adanya, kemudian tentang bahasa Inggris. Nah, kemudian kita dari pihak sekolah melalui Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi
memang sudah mengusulkan kepada pemerintah daerah provinsi mulai saja muatan lokal tentang adat alam Minangkabau ini ditiadakan. Kami sudah tetap mengusul. Nah, pada sekarang ini boleh. Nah, kemarin sudah ada dapat sinyal, boleh dimasukkan lagi, ada hambatan lagi. Tenaga yang akan mengajar tentang adat budaya alam Minangkabau ini belum ada menamakan di sekolah pendidikan, contohnya di UNP. Tahu-tahu sekarang ini, kemarin sudah dibuka jurusan tentang adat Minangkabau. Itulah mungkin dasar-dasar. Nah, selama ini sebelumnya bagaimana? Ya, sebelumnya tentu dipakai guru-guru yang berpotensi. Insya Allah nanti ya kita akan coba melalui dinas pendidikan supaya sumbang-sumbang Dobale masalah adat istiadat ini tidak akan luntur. Kita akan mengusulkan ke pemerintah daerah bahwa untuk muatan lokal di Kota Bukit Tinggi atau Kabupaten Agam khususnya umumnya akan kita masukkan di kurikulum dari nantinya tentang dalam pelajaran muatan lokal. Nah, ini Pak, pertanyaan berikutnya singkat saja Pak. Assalamualaikum Pak, ini Rifa Mulia Putri dari MTSN 1 Bukit Tinggi. Nah, bagaimana jika harta warisan tidak sebanding dengan jumlah anak perempuannya Pak? Bagaimana harta warisan apabila tidak sebanding? Seketek dicacah, banyak sama dibagi. Dah, jawabannya singkat saja. Jadi banyak sama dibagi, saketek sama cacat. Sama-sama dapat saketek. Kalau memang ada sedikit ya dibagi sama dibagi sedikit. sama rata. Dibagi sama rata. Nah. Ini coba perlu diingatkan, masing-masing keluarga itu juga mempunyai kebijakan masing-masing. Ya, karena rezeki yang diberikan Allah, contohnya dia bersaudara 4. Yang 2 umpamanya sudah mampan lah. Bisa saja dihibahkan sama saudaranya yang berikutnya. Itu saja kesepakatan. Semuanya di Minangkabau itu adalah kesepakatan secara musyawarah. Iya, Pak. Ini pertanyaannya juga, Pak, saya Dafa, apakah laki-laki punya peraturan yang telah disepakati oleh nenek moyang di Minangkabau? Ada, laki-laki juga mempunyai aturan karena waktu ini juga kita juga akan membahas laki-laki. Laki-laki di Minangkabau adalah merupakan sebagai kepala keluarga. Laki-laki di Minangkabau apabila dia menjadi orang Sumando itu juga ada aturan bagaimana duduknya. Nah, contoh saja duduk orang Sumando di Minangkabau itu tidak apabila dia menjadi orang Sumando udah naik ke rumah perempuan, bahwa duduknya itu apabila ada acara adat itu mereka itu tidak boleh duduk sederetan oleh mama. Jadi ada aturan ada lagi. Kemudian itu kalau dia sebagai orang Semando. Kemudian juga dia harus duduknya itu bagaimana? Nah, seorang laki-laki di Minangkabau apabila dia menjadi orang Semando ya minimal dia harus pandai pasambahan, sebab rumah yang dia tempatin itu di Minangkabau apabila dia terjadi perkawinan, maka dia di rumah itu rumah tempat istrinya itu disebut bukan rumah istrinya. Kalau umpamanya si A, itu rumah si A. Nah, padahal itulah istimewanya kita di Minangkabau. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak, singkat saja. Ya. Assalamualaikum Pak, saya Ibu Wati, maaf tadi kelewat Pak, jadi tidak terikuti sumbang Dobale nomor 8, 9 dan 10. Mungkin bisa secara singkat menjelang kita closing nih Pak. Nomor 8, 9 dan 10 isi dari sumbang Dobale. Sumbang Tanjung 9 dan 12. 9, 10 dan tunggu bentar. Ini dari nomornya nomor 8, nomor 9 dan 10. 8, 9, 10. Jadi, oke. Sumbang Karajo. Di sini idealnya pekerjaan perempuan adalah pekerjaannya ringan. Jadi maksudnya di sini perempuan itu tidak boleh memegang pekerjaan yang berat-berat. Contohnya di dalam keluarga, ya laki-laki lah di sana yang punya peranan penting. Kemudian yang ke-11 sumbang bergaul. Nah, ini yang tadi dikatakan tadi, hati-hati kita di dalam bergaul. Contoh saja pergaulan perempuan di Minangkabau tidak boleh bergaul terlalu dekat dengan di luar mulut. Tadi yang dikatakan abih gali dek galiti, abih raso dek pare. Nah, itu. Iya. Baik Pak, ini benar-benar banyak sekali nih yang bergabung ya di kesempatan ini, berarti ini bisa kita lihat bagaimana antusias dari anak-anak kita untuk mengenal lebih jauh nih tentang adat Minangkabau. Semoga saja nih pembelajaran tentang budaya adat Minangkabau ini
kembali diadakan ya Pak ya. Oke. Ya, baik, terima kasih buat adik-adik di rumah ataupun juga buat pendengar kami yang sudah bergabung dalam program acara belajar di RRI khusus Ramadan. Nah, topik kita hari ini tentang Subang Dua Bale, cara adat Minang menjaga kehormatan perempuan. Dan terima kasih untuk Bapak Mas Rinal SPD dan Tok Putih Nantuo, Kepala SMP Negeri 2 Kota Bukit Tinggi. Kita ketemu lagi besok di waktu dan jam yang sama, tentu dengan narasumber dan juga topik-topik yang berbeda. Nah, sesaat lagi kita akan ikuti program acara Ibu Pertiwi Memanggil ya. Ini juga masih program belajar di rumah. Jadi tetap ya bersama Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dengan program khusus Radio Tangga Bencana COVID-19.